Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Awamilul Mi'ah karangan Syekh Jarjani rahimahullahu taala. Kitab yang penting banget, membahas tentang 100 amel. Sebelumnya kelompok yang pertama dari amel lafzi simai yaitu huruf jar, sekarang yang kedua. Yang kedua judulnya Al-Huruful Musyabbahatu bil Fi'li. Ini adalah huruf-huruf yang diserupakan akan dianya huruf dengan fi'il. Ya, huruf yang diserupakan dengan fi'il. Nanti kita lihat kenapa dia dinamakan huruf yang diserupakan dengan fi'il nanti di terakhir. Jadi hurufu kita i'rab jadi khobar. Mubtadanya mahdhuf, takdirnya hadhihi, hadhil hurufu. Ini adalah huruf-huruf yang diserupakan akan dianya huruf dengan fi'il. An-naw'us tsani min salasata asyara naw'an hurufun tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Bermula kelompok yang kedua dari 13, apa ya 13 kelompok? Itu beberapa huruf tansibu yang menasabkan ianya beberapa huruf akan isim dan menasabkan ia akan isim dan merafa'kan ia akan khobar. Jadi kelompok kedua dari 13 kelompok amel lafzi simai ada huruf-huruf yang tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. Tarfa'ul khabara, merafa'kan ianya huruf akan khobar. Wa ya sittatu ahrufin, dan dianya huruf itu sittatu ahrufin, ada 6 segala huruf. Ada sebahagian ulama menambah satu nanti. Ada yang ditambah satu lagi yaitu asa hingga ada 7 huruf. Tapi dalam kitab Awamil ini huruf yang menasab isim merafa' kabar atau huruf yang diserupakan dengan fi'il ada 6 huruf doang. Yang mana 6? Inna wa anna. Nah, yang pertama inna dan yang kedua anna. Wahuma litahke, dan bermula keduanya inna dan anna itu sabit bagi tahke. Tahke itu pasti, kuat, atau bahasa lainnya litaukid, untuk menguatkan isi pembicaraan. Contoh misalkan nahu inna zaidan qaimun, sesungguhnya si Zaid itu yang berdiri. Jadi inna ini masuk amel nawasih, dia khusus masuk kepada jumlah ismiyah. Asalnya zaidun qaimun, bermula si Zaid itu yang berdiri. Kadang ada orang-orang tertentu ragu dia tentang berdiri si Zaid hingga perlu kita kuatkan. Inna zaidan qaimun, benar si Zaid itu berdiri. Ya, jadi inna ini artinya benar-benar. Ya, nyata, tahqiq, kuat. Benar-benar si Zaid itu yang berdiri. Jadi inna di sini namanya huruf tahqiq atau huruf taukid. Tugasnya tadi menasabkan isim, merafa'kan khobar. Zaidan isimnya si inna. Isimnya mansub tanda nasab fathah. Karena zaidan ini isim mufrad. Jadi apa aja bisa jadi isim si inna. Isim mufrad bisa jadi isim si inna. Isim tasniyah bisa jadi isim si inna. Kalau isim tasniyah jadi isim tanda nasab berarti ya. Kemudian isim dhamir juga bisa jadi isim dia. Semua isim mu'rab yang 9. Isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar, jamak muannas, isim mangkus, isim maksur, isim yang 5, isim ghairu munsharif, semua bisa jadi isim si inna. Isim dhamir boleh, isim isyarah boleh, isim mausul boleh. Yang enggak boleh isim fi'il, karena isim fi'il enggak ada amel yang masuk kepada isim fi'il. Jadi inna huruf taukid, nasab isim rafa' khabar, zaidan isimnya mansub tanda nasab fathah, kaimun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Ya. Cuma bedanya kalau inna dia boleh berada di awal kalam. Kalau anna mesti di tengah-tengah. Artinya anna ini akan jadi ma'mul kalimat lain sebelumnya, enggak boleh berada di awal kalau anna. Makanya musannif di sini memberikan contoh wa balaghani anna zaidan zahibun, sampai akan aku oleh buah sungguh si Zaid itu yang pergi. Jadi i'rabnya balagha fi'il madhi mabni di atas fathah, nun wikayah ya dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul balagha. Anna huruf taukid, nasab isim rafa' khabar, zaidan isimnya mansub dan nasab fathah, zahibun khabarnya marfu' dan rafa' dhammah. Kemudian anna zaidan zahibun kita robah jadi masdar, pada maharafa jadi fa'il balagha. Jadi anna zaidan zahibun kita robah jadi masdar. Dari mana masdarnya? Kita lihat. Isim si anna zahibun. Zahibun ada masdarnya, zahaba yadhhabu zahban atau zihab.
Berarti kita robah jadi zihab. Takdirnya balagani zihabu Zaidin. Sampai kepadaku oleh kepergian si Zaid. Nah, jadi kita cari masdarnya di khobarnya anna. Ini khobarnya zahibun berarti. Jadi kita cari masdar dari zahaba. Kemudian kita mudhafkan kepada isimnya. Jadi balagani zihabu Zaidin. Telah sampai kepadaku oleh kepergian si Zaid. Nah itu. Wasalisu ka'anna litashbih. Bermula yang ketiga itu ka'anna. Hal keadaan ka'anna itu sabit bagi tasbih. Jadi litashbih ini kita hal kepada ka'anna. Ka'anna ini jadi ma'rifah dia karena alam. Maksudnya alam kepada huruf ka'anna. Bermula yang ketiga itu ka'anna. Hal keadaan ka'anna itu bagi tasbih. Ka'anna digunakan untuk tasbih. Arti tasbih menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contoh ka'anna Zaidan al-asadu. Seolah-olah si Zaid itu singa. Ya. Jadi tasbihan ini kita i'rab jadi maf'ul mutlak. Kita takdir amelnya. Syubbiha. Tasbihan majazian. Diserupakan. Akan dianya siddiq dengan asad. Tasbihan majazian akan sebagai penyerupaan yang majazi. Ya, tasbihan majazian akan sebagai penyerupaan majazi. Maksud penyerupaan majazi di sini majaz. Kita menyerupakan siddiq itu seperti singa. Misal singa hewan, siddiq orang, tapi ya nggak apa-apa majaz. Siddiq itu seperti singa dari sisi beraninya misalkan. Pakai ka'anna Zaidan al-asad, seolah-olah si Zaid itu singa. I'rabnya ka'anna huruf tasbih. Nasab isim rafa' khabar, Zaidan isimnya mansub tanda nasab fathah, al-asadu khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Warabi'u lakinna lil istidrak, dan bermula yang keempat itu lakinna. Hal keadaan lakinnya lil istidrak. Istidrak itu bahasa mudahnya semacam untuk pengecualian. Nah, tetapi artinya. Contoh nahu, maja'ani Zaidun lakinna Amran. Tidak datang kepadaku oleh si Zaid, tetapi si Umar. Lakinna Amran hadirun, tetapi si Umar itu yang hadir. Tidak datang kepadaku oleh si Zaid, tetapi si Umar itu yang hadir. Jadi ma manafi mabni di atas sukun. Ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah. Nun wikayah ya dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul ja'a. Tidak datang kepadaku oleh si Zaid. Zaid fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Lakinna huruf istidrak. Tugasnya menasabkan isim, rafa'kan khobar. Isimnya Amran mansub tanda nasab fathah, hadirun khobarnya. Apa arti istidrak? Istidrak berarti yang di belakang lakin ya tetap, cuma yang di depan lakin juga berbeda. Biasanya menetapkan, coba ada di sini. Maja'ani Zaidun, tidak datang kepadaku oleh si Zaid. Kadang-kadang pendengar mengira ternyata si Zaid enggak datang. Barangkali karena si Zaid tidak datang, si Umar juga teman si Zaid enggak datang. Nah, untuk menghilangkan waham tersebut pakai istidrak. Tetapi si Umar datang. Ini al-istidraku huwa ayyatawassata baina kalamaini mutaghayyiraini bin nafyi wal isbat. Bermula istidrak itu huwa, dianya istidrak itu ayyatawassata. Itu bahwa menengahi ianya seseorang. Menengahi membuat di tengah antara dua kalam yang berbeda keduanya, berbeda dengan nafi dan isbat. Maksud berbeda dengan nafi dan isbat, kalau sebelumnya nafi sesudah lakin isbat. Tapi kalau sebelumnya isbat, berarti sesudahnya nafi. Datanglah si Zaid, tetapi si Umar enggak datang misalkan. Nah itu. Istidrak artinya ayyatawassata. Menengahi ianya seseorang antara dua kalam yang berbeda dengan nafi dan isbat. Di sini duluan nafi, tidak datang kepadaku oleh si Zaid. Berarti kalau sesudah lakin, jadi sebut. Tetapi si Umar datang. Wal khamisu laita litamanni, bermula yang kelima itu laita, hal keadaan laita itu sabit bagi tamanni. Laita ini untuk tamanni. Tamanni itu angan-angan, harapan, berharap. Ya, berharap boleh berharap yang mungkin terjadi atau yang tidak mungkin terjadi pun. Karena orang suka ngomong andaikan aku bisa terbang. Andai itu namanya tamanni, walaupun kita nggak mungkin bisa terbang kecuali pakai pesawat. Nah, bermula yang kelima itu laita. Hal keadaan laita itu bagi tamanni.
Ya, jadi kita hal atau khabar juga boleh. Bermula yang kelima itu laita, itu bagi tamanni boleh. Nahu demikian itu seperti laita Zaidan muntalikun. Mudah-mudahan si Zaid itu yang pergi. Nah, mudah-mudahan si Zaid itu yang pergi. Ya, ini laita huruf tamanni nama. Kita berharap si Zaid pergi, kan bisa saja. Laita huruf tamanni, tugasnya nasab isim rafa khabar. Zaidan isimnya mansub tanda nasab fathah, muntalikun khabarnya marfu tanda rafa dhammah. Wa makna tamanni talabu husulu syai' sawa'un kana mumkinan aw mumtani'an. Bermula makna tamanni itu talabu husulu syai', itu mengharapkan terjadi sesuatu. Bersamaan ada ianya sesuatu itu mungkin atau mumtani'an, tidak mungkin. Sawa'un ini kita i'rab jadi mubtada. Dia nakirah tapi musawiknya umum. Bermula makna tamanni itu mengharapkan hasil sesuatu. Bermula bersamaan sesuatu itu ada ianya sesuatu itu mungkin atau tidak mungkin. Karena kalau sawaun kita jadikan khobar kana, kan khobar kana nggak boleh didahulukan. Nah, jadi khobar kana dhamir dalam. Jadi tamanni itu mengharapkan terjadi sesuatu. Bisa sesuatu itu mungkin atau mustahil. Contoh yang mungkin. Fal mumkinu nahu. Maka bermula yang mungkin itu seperti laita Zaidan kaimun. Mudah-mudahan saja Sidit itu berdiri. Sidit lagi duduk. Kita dari jauh berharap. Mudah-mudahan saja Sidit berdiri bentar lagi. Nah, namanya huruf tamanni. Laita huruf tamanni. Nasab isim rafa' khabar. Zaidan isimnya mansub dan nasab fathah. Kaimun khabarnya marfu' dan rafa' dhammah. Wal mumtani'unahu, dan bermula yang mustahil ya atau yang tertegah itu yang tidak mungkin itu seperti laita Zaidan ta'irun. Andaikan si Zaid itu yang terbang ya. Kan Sidit nggak mungkin terbang, dia nggak punya bulu sayap. Jadi laita huruf tamanni, Zaidan mansub tanda nasab fathah, ta'irun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Wasadisu la'alla litaraji, dan bermula yang keenam itu la'alla, hal keadaan la'alla bagi taraji. La'alla untuk taraji. Apa arti taraji? Taraji khusus mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Nahu contohnya, la'alla Zaidan ka'idun, mudah-mudahan si Zaid itu duduk. Ya. Jadi la'alla huruf taraji, nasab isim rafa' khabar, Zaidan isimnya mansub tanda nasab fathah, ka'idun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Jadi taraji ini masdar dari tarajjaya, ya tarajjayu tarajjuyan. At-taraji yusta'malu fil mumkini faqat. Bermula taraji itu digunakan akan dianya taraji pada yang mungkin saja. Ya, jadi taraji khusus digunakan kepada yang mungkin, enggak digunakan kepada yang mustahil. Contoh misalkan, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Mudah-mudahan Allah itu menjadikan ya Allah sesudah demikian akan satu urusan. Nah, jadi mungkin saja Allah melakukan. La'allallah, mudah-mudahan Allah itu menjadikan yang Allah sesudah demikian akan satu perkara. La'allah huruf taraji, nasab isim rafa' khabar, Allah isimnya mansub tanda nasab fathah, yuhdisu fi'il mudhari' marfu' karena terbebas dari amil nasib amil jazim tanda rafa'nya dhammah. Tapi dalam fa'il takdirnya huwa, kembali kepada Allah, jumlah yuhdisu jadi khabar la'alla. Ba'da dharaf mansub atas darfiyah tanda nasab fathah, mudhaf ba'da za isim isyarah mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Lam untuk menunjukkan jauh, kaf huruf kitab. Amran maf'ul bih bagi yuhdisu, maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman-Nya Allah Ta'ala, la'alla sa'ata qarib. Barangkali saja kiamat itu sudah dekat. Ya. Jadi dekatnya kiamat itu hal yang mungkin dan bahkan pasti. La'alla huruf taraji, nasab isim rafa' khabar, sa'ata isimnya mansub tanda nasab fathah, qaribun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Kemudian kita lihat tadi di atas. Beliau di judul di atas ini huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Huruf yang diserupakan dengan laisa semuanya ada 6. Di sini ada 6, ada catatan kaki 1. Ya. Wa addaha ba'dhum sab'atan bi ziyadati asa fi lughatin. Menghitung akannya huruf yang diserupakan dengan fi'il oleh sebahagian mereka ulama nahwu akan 7. Bi ziyadati asa dengan tambahan asa. Fi lughatin dalam satu lughat. Fahiyah hina idzin harfu kamil, maka dianya asa ketika itu huruf yang sempurna.
Ya, dianggap huruf berarti, walaupun ada juga penggunaan asa untuk fi'il muqarabah. Ketika asa digunakan untuk menasabkan isim rafa' khabar, berarti asa ketika itu menurut lughat tersebut dianggap huruf. Cuma dia ketentuannya beda, wala yakunu ismuha illa dhamiran, dan tidak adalah isimnya si asa kecuali dhamir. Kalau asa termasuk huruf yang diserupakan dengan fi'il, menasabkan isim rafa' khabar, isimnya harus dhamir. Contoh asahu zaidun. Mudah-mudahannya seseorang itu si Zaid. Ya, jadi asa nanti huruf huruf yang diserupakan dengan fi'il, mengandung makna taraji juga. Ya. Jadi nasab isim rafa' khabar, hu isim dhamir mabni di atas dhammah pada mahal nasab isimnya, zaidun khabarnya, tapi jarang ini. Wa asqatahal musannifu li syiddati syujuzihi, dan menghilangkan, menggugurkan akannya asa oleh musannif di sini Syekh Jarjani karena sangat-sangat jarangnya, li syiddati syujuzihi, karena sangat-sangat jarangnya asa, jarang pemakaian. Wa addaha ba'dhum khamsatan bi isqati anna, dan menghitung akannya huruf yang diserupakan dengan fi'il oleh sebahagian mereka ulama nahwu khamsatan 5. Ada juga yang menghitungnya 5 bukan 6. Bagaimana hitungan kok bisa jadi 5? Bi isqati annal maftuhatal hamdah. Bi isqati annal maftuhatal hamdati. Dengan digugurkan anna yang difathahkan hamdah. Atau maftuhati boleh, kita mudhaf karena mudhaf isim maf'ul enggak apa-apa. Atau bi isqati annal maftuhatal hamdatu, dengan digugurkan anna yang difathahkan akan hamdah. Jadi anna digugurkan. Kenapa digugurkan? Enggak dihitung. Li annaha far'ul maksuratil hamdati. Karena sesungguhnya anna itu cabang dari yang dikasrahkan hamzah. Karena anna temannya inna. Jadi dianggap satu saja. Nah, makanya ada yang menghitung huruf yang diserupakan dengan fi'il 5 huruf saja. Minat tashil ini diambil dari kitab Tashil Nailul Amani, syarah Awamil juga. Qala ulama, berkatalah oleh ulama, asa wa la'an minallah wajibun. Bermula asa dan la'anlah dari Allah itu wajib. Nah, kalau asa dan la'anlah pada kalam Allah itu wajib. Nah, wajib terjadi. Kalau pada manusia, ya mungkin. Ai wajibul wuku', wajib terjadi. Wa fihi khilafun, dan padanya masalah itu ada khilaf juga. Wa min ghairihi jaizun marjuwul wuku', dan dari lainnya Allah itu jaizun, itu boleh marjuwul wuku', diharapkan terjadinya. Misalnya begini, la'allakum tattaqun, itu kan kalam Allah. Mudah-mudahan kamu takwa, arti mudah-mudahan pasti kamu takwa kalau kamu berpuasa. Itu. Wa dhahir, bermula dhahir annahu, bahwa sungguhnya asa dan la'alla min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami negairihi, sama seperti dari selainnya Rasul daripada manusia. Artinya tetap boleh terjadi. Enggak wajib. Apalagi ya ini. Wa innama sumiyat hadhil hurufal musyabbahata bil fi'li likauniha ala salasati ahrufin fasaidan. Hanya saja dinamakan akan ini huruf inna anna tadi. Hanya saja dinamakan akan ini huruf-huruf hurufa, akan huruf yang diserupakan dengan fi'il. Kenapa inna anna diserupakan huruf yang diserupakan dengan fi'il? Likauniha ala salasati ahrufin. Karena keadaannya huruf itu sabit di atas 3 huruf fasaidan maka lebih. Jadi karena sama dengan fi'il, yang pertama dari bentuk, hurufnya 3, inna 3, anna 3, lakinna 3. Karena fi'il paling sedikit ya 3 hurufnya. Karena di segi huruf dia terdiri dari 3 huruf, bahkan ada yang lebih kayak lakinna itu, la'alla lebih dari 3, 4 huruf, makanya dia diserupakan dengan fi'il. Wa fathi awakhiriha, fathi kita ataf kepada kauni li fathi awakhiriha, dan karena fathah akhirnya huruf. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, semua huruf terakhirnya fathah. Sama seperti fi'il. Fi'il kan enggak ada kasrah. Fi'il fathah semua. Nah, hanya saja dinamakan akan ini huruf, akan huruf yang diserupakan dengan fi'il, karena sungguhnya karena keadaan ini huruf itu sabit di atas 3 huruf fasaidan maka lebih banyak, dan karena fathah akhirnya huruf. Kama futiha akhirul fi'li, sebagaimana difathahkan orang akan akhir fi'il. Wa wujudi ma'nal fi'li fi kulli wahidatin minha, dan karena ada makna fi'il li wujudi, karena wujud makna fi'il fi kulli wahidatin minha, pada setiap yang satu darinya huruf. Dinamakan huruf ini huruf serupa dengan fi'il karena mengandung makna fi'il. Apa makna fi'il? Inna. Inna artinya akada, kan akada fi'il, menguatkan.
Nah, kemudian laita untuk taraji makna fi'il taraja. Itu maksudnya. Ka'anna maknanya tasbih syabbaha yusyabbihu. Nah, ada fi'il yang mengandung makna fi'il. Nah, itu maksudnya. Karena ada makna fi'il pada tiap yang satu dari huruf itu semuanya mengandung makna fi'il. Inna anna akkada. Kemudian ka'anna syabbaha. Laita berarti apa namanya? Tamanna. La'alla tarajja. Wa kama annal fi'la yarfa'u wa yansibu fakadzalika hiya tarfa'u wa tansibu. Dan sebagaimana bahwa sungguh fi'il itu merafa'kan ya dan menasabkan ya. Fi'il kan merafa'kan. Fi'il merafa'kan fa'il dan menasabkan ya. Kalau fi'il muta'addi merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Fakadzalika maka demikian pula dianya huruf ini tarfa'u wa tansibu, merafa'kan ya dan menasabkan ya. Nah, walaupun dia duluan menasab baru merafa. Nah, tapi kan sama-sama menasab dan merafa. Limusyabahatiha al-fi'la min hadhil wujuh. Nah, sebagaimana bahwa sungguh fi'il merafa' ya dan menasab ya, maka demikian pula dianya huruf itu merafa' ya dan menasab ya, limusyabahatiha karena menyerupanya huruf akan fi'il min hadhil wujuh dari ini sisi. Sisi bentuk huruf lebih dari 3 huruf, di sisi makna mengandung makna fi'il, di sisi huruf terakhirnya fathah. Karena itu sebagaimana fi'il merafa' menasab, maka huruf ini pun diserupa dengan fi'il dalam merafa' dan menasab. Begitu lebih kurang. Ada tambahan sedikit, tambihun. Min ahkami hadhil huruf. Nah, sebahagian dari hukum-hukum ini huruf, annahu la yajuzu takdimu akhbariha 'alaiha mutlaqan. Bahwa sungguhnya ini huruf tidak bolehlah oleh mendahulukan khabarnya ini huruf di atasnya huruf mutlak. Jadi enggak boleh duluan khabar daripada huruf. Mutlak artinya baik khabarnya jumlah, baik khabarnya mufrad, baik khabarnya jar majrur atau dharaf, tetap enggak boleh. Enggak boleh khabar dulu baru huruf. Fala taqulu, maka tidak boleh engkau katakan qaimun inna zaidan, enggak boleh qaimun khabarnya, zaidan isimnya, enggak boleh. Kalau isim otomatis enggak boleh didahulukan, khabar aja enggak boleh. Wala fid dari inna amran, tidak boleh juga fid dari inna amran. Sesungguhnya si Umar dalam rumah, enggak boleh duluan khabarnya. Wala ala asma'iha. Nah ini. Dan tidak bolehlah oleh bahwa terdahulu khabarnya di atas huruf tadi. Enggak boleh duluan khabar baru huruf, atau duluan khabar di atas isim juga enggak boleh. Khabar dulu baru isim enggak boleh. Huruf, khabar, isim enggak boleh, tapi enggak mutlak. Kecuali baru boleh idza kana al-khabaru darfan, bila adalah khabar itu daraf atau jar dan majrur. Artinya inna anna khabarnya enggak boleh mendahului huruf pertama. Apapun yang jadi khabar tetap tidak boleh khabar dulu baru huruf. Isim dulu baru huruf, lebih enggak boleh lagi. Kemudian khabar juga tidak boleh mendahului isim. Inna khabar baru isim, enggak boleh. Kecuali bila yang menjadi khabarnya daraf atau jar majrur boleh. Fa innahu yajuzu ay yataqaddama 'alal ismi. Maka sesungguhnya khabar itu haruslah bahwa mendahuluinya khabar di atas isim. Inna fid dari Zaidun misalkan boleh. Inna fid dari Zaidan, sesungguhnya dalam rumah itu ada si Zaid. Inna dulu, kemudian khobar, karena yang jadi khobar jar majrur baru isimnya boleh. Udah panjang sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesimpulannya, kelompok yang kedua amil lafzi timai, yaitu huruf yang diserupakan dengan fi'il. Ada 6. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Ada yang menyatakan 7 tambah 1 asa. Ada yang menyatakan 5 dengan dikurangi anna. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.